Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi soja semua. Ah, sudah. Kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ya bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan melanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat. Tetapi kegagalan demi kegagalan buatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kau sih enak. Duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja keras. Berlatih jadi dokter di daerah terpencil. Itu yang di belakang malah pakai ketawa. Kalau para juri sih pasti serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair nih. Tapi mungkin ini sudah takdirku. Bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Jangan pula kamu masa-masa ini ya. Siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja di sini. Ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak, Wanggai, yang tinggal dekat Demaga tadi pagi sudah meninggal. Si Sarce, anak Bapak juga, yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah ditetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau kau boleh cerita, begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan ini di medsos ya, semua. Janji. Bagus sudah. Begitu sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kata saja kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu membawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orang yang habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan desa ini tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang gini,
Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku mencoba bicara untuk Bapak Tibo, cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi kami ini juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi belakang maju ke depan, kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara, maaf Bapak Ibu, Dokter Ayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak pernah minta pakai ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bagaimana kau bisa bilang gitu, Koka? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada bilang ke orang Papua mau modern harus makan itu beras, makan itu sagu, hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencele. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo, begini kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya dia, mengangguk Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Walau ia tampak bingung, tetapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu mama dan bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya pertama lucu, setelah celingukan seolah melihat wajah lain, ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat, langsung saja aku tarik jerat agar mudah memelintir lehernya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan pada dia. Nah, bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi modern, toh. Bapak Tibo jadi modern, tak harus makan itu beras. Orang Belanda makan beras, tapi makan roti dari gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau kita di tanah Papua itu tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa makan oleh sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara, aku sungguh ingat. Dialah lelaki yang datang puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya, katanya, dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku minta kepadamu, membandingkan lelaki yang luka itu di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada dan sampai dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak, ada peluru bersama tubuhnya. Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alat. Jadi bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja. Jangan banyak tanya lagi. Kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin gini ya, muka serius seorang dokter. Beginikah? Spontan ia jawab, itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk dalam dada lelaki itu.
Meski begitu, aku tetap membiusnya dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali atau dongeng padaku. Kali ini aku sudah benar menguasai keadaan. Kukatakan, Bapak tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung. Sama republik bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga senjatanya ia simpan ke dalam tas tokennya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setujukah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara, apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan, cari sagu, dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar, di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan perintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini sehingga harus didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melarikan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama setiap kelahiran apa keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup? Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragis di gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh, tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyetak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya sebelum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk jual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu, duh anak-anak, cuma disogoi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa, itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda gizi buruk. Aku merasa harus tanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin usur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga melalui segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham dengan aku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak lagi penting karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget buat main. Ia bahkan aku segenggam umbi. Ini makan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere itu. Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri tepat aku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan selama ini tidak pernah dilihatkannya. Sepanjang hari itu, aku berpikir tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami
bakar daun hipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dibakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia segera menjawab, pria berbadan kekar walau usianya sudah di atas 60 tahun itu cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara batu kan? Kalau belum, tahu sekarang mudah. Silakan klik situs pencari di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berkisah tentang bakar-bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan kecekatan melakukan pekerjaan bakar batu lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di Pegunungan Jawijaya karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seorang di antaranya kunali sebagai transmigran asal Bali. Dia dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah mewahidi kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara.